يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai detik ini, di siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman, Islam dan ihsan,
yang mudah-mudahan nikmat-nikmat itu semua mampu kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita tergolong sebagai orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan pandainya kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya salat dan salam marilah kita haturkan kepada suatu hasanah kita, tokoh teladan umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melazimkan memperbanyak membaca salawat salam kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa melazimkan salawat salam kepadanya, kita yang hadir dan semua keluarga besar kita kelak di yaumil kiamah tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga kalinya, khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan, mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan modal takwa inilah Allah akan memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia hingga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang masih Allah berikan sisa usia, yang Allah masih berikan kesempatan untuk hidup, mampu kita pergunakan sisa usia ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita melihat kondisi akhir zaman, di mana kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat di penghujung zaman, umat akhir zaman, yang tentunya banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Maka tentu kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa, maka kita akan mudah terus harus globalisasi. Maka kita akan mudah untuk tergoda dengan iming-iming dunia yang tentunya sifatnya sementara. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, izinkanlah khatib di hari yang mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, untuk menyampaikan khutbah dengan tema atau judul benteng orang mukmin dari kejahatan syaitan dan jin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwa yang namanya syaitan, selama kita hidup di dunia, maka setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda yang namanya manusia. Lebih-lebih mereka yang beriman, setan akan terus melakukan sesuatu untuk menggoda manusia, akan menggoda anak keturunan Adam. Bahkan ini sudah menjadi kontrak setan dengan Allah. Ketika iblis itu suruh sujud kepada Adam, maka semua makhluk sujud kecuali setan itu, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Lalu kemudian setan ini dia mendapatkan kutukan. Lalu kemudian setan ini meminta kepada Allah agar dihidupkan untuk dapat menggoda yang namanya manusia. Sehingga tidak heran kalau kemudian kita melihat diri kita, terkadang kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbesit dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak jadi untuk kita lakukan. Tentu di situ adalah ada campur tangan setan yang menggoda manusia, yang menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah kemudian izinkan pada kesempatan yang mulia ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema benteng orang mukmin dari kejahatan setan dan jin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 perkara yang disebut sebagai benteng atau penjaga manusia dari kejahatan jin dan setan.
Keterangan ini pernah diungkap oleh Ka'ab al-Ahbar, ulama terdahulu yang masuk Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani dijelaskan bahwa Ka'ab al-Ahbar meriwayatkan tentang tiga benteng diri seseorang dari godaan syaitan. Beliau berkata, al-hasuna lil mu'minina minasyaitan thalathu, al-masjidu yasadu, wa dzikrullah yasadu, wa qira'atul Qur'an. Itulah tiga poin yang menjadi benteng kita sebagai orang mukmin agar terhindar dari godaan syaitan. Yang artinya adalah diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, ia berkata, pagar atau benteng bagi orang-orang yang beriman dari godaan syaitan itu ada tiga. Yang pertama yaitu masjid, yang kedua zikir kepada Allah, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Sesederhana itu. Mari kita lihat apa kita mampu untuk melaksanakan tiga hal sederhana ini, untuk kemudian menjadi benteng diri kita agar kita terjaga dari godaan syaitan. Sebelum kita bahas satu persatu, mengapa dinamakan benteng atau kenapa disebut benteng? Menurut kitab Al-Asas, merujuk pada tiga keadaan yang dapat mencegah dan menjaga orang mukmin dari gangguan syaitan. Sebab benteng ini diartikan atau didefinisikan sebagai bangunan tinggi yang dapat mencegah datangnya musuh, atau diartikan pula sebagai pedang. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benteng yang pertama adalah masjid. Kita tahu masjid adalah miniatur, tempat berkumpulnya, tempat bersatunya orang mukmin. Adalah simbol persatuan, di mana ketika kita sudah bersatu akan mendapatkan kekuatan untuk melawan musuh-musuh Islam. Yang pertama adalah masjid. Masjid dianggap benteng oleh Ka'ab karena masjid menjadi tempat orang berzikir dan juga tempatnya para malaikat, dan juga tempatnya orang-orang saleh. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sejumlah keutamaan bagi Muslim yang mendatangi masjid. Salah satunya keutamaan berupa pahala bagi yang melangkahkan kakinya ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benteng yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Ka'ab, salah satu zikir yang utama dan dapat menjadi benteng diri manusia dari syaitan adalah zikir la haula wala quwwata illa billah. Walaupun kita tahu banyak sekali ragam zikir, kalimat-kalimat thayyibah, ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan juga banyak zikir-zikir yang lain. Tetapi zikir yang utama yang disampaikan oleh Ka'ab, bahwa zikir itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Zikir tersebut dapat membuat syaitan mundur ketika kita membacanya. Jadi ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan akan mundur menjauhi dari kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah, Tuhan yang Maha Agung. Lafaz tersebut juga adalah satu dari 7 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang terkenal zuhud, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Selain itu, riwayat lain menyebutkan bahwa lafaz la haula wala quwwata illa billah adalah menjadi simpanan pahala di surga. Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, karena ia
merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benteng yang ketiga dan yang terakhir, membaca Al-Quran. Perkara yang dapat menjadi benteng manusia dari gangguan syaitan adalah senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Secara khusus Ka'ab menyebutkan ayat kursi dapat diamalkan untuk menjauhkan gangguan syaitan. Walaupun kita tahu semua bacaan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas itu semuanya baik, tapi secara khusus Ka'ab menjelaskan bahwa ayat kursi dapat diamalkan untuk menjauhkan dari gangguan syaitan. Mengapa demikian? Ada satu riwayat yang meriwayatkan bahwa ayat kursi ini adalah merupakan ayat yang ditakuti oleh syaitan, oleh jin. Karena ini langsung didapat dari jin itu sendiri. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir dan jalan lain. Ada hadis dari Ubay bin Ka'ab yang kemudian dinarasikan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mansuri menceritakan keutamaan ayat kursi tersebut. Ayah Ubay bin Ka'ab pernah berbincang dengan jin saat ia menjaga kurmanya. Singkat cerita, ia bertanya pada jin, hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Jin itu menjawab, ayat ini, maksudnya ayat kursi. Hingga keesokan harinya, karena dia ragu, karena jin itu adalah makhluk yang suka berbohong, yang tidak bisa dipercaya. Lalu kemudian dia mengkonfirmasi kepada Rasulullah. Ayah dari Ubay bin Ka'ab hendak memastikan apakah informasi dari jin itu benar atau tidak. Lalu keesokan harinya dia mengkonfirmasi, menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Lalu ia pun menceritakan kejadian malam tersebut pada Rasulullah. Rasulullah bersabda, benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu. Jadi pada itu Rasul pun membenarkan informasi yang disampaikan oleh jin. Karena hampir seluruh informasi yang dari jin itu adalah semuanya bohong. Tetapi dalam hal ini bahwa ayat kursi adalah ayat yang ditakuti oleh bangsa jin, itu benar adanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kisah ini juga diceritakan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak melalui hadis Abu Dawud At-Tayalisi dari Muhammad ibnu Amr ibnu Ubay bin Ka'ab. Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini berpredikat sahih. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 benteng orang mukmin agar kita terhindar dari gangguan atau godaan syaitan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ketiga hal itu sehingga kita benar-benar terlindung dan mampu terjaga dari gangguan syaitan ataupun jin. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang terkasihkan tidak dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحرق الكفرات والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام إنا ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا Pero may kawalan ka. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين